Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha. Mungkin video kali ini adalah video yang sangat dibenci agen ataupun penjual gas LPG. Karena di video kali ini saya mau bongkar rahasia bagaimana cara saya membuat sebuah kompor dengan api yang super panas dengan memanfaatkan kaleng cat bekas. Untuk kompornya sendiri ini 100% tanpa menggunakan gas LPG, tapi apinya seperti ini. Oke, mantap sekali kan? Ini nanti apinya dijamin sangat panas. Langsung saja saya contohkan bagaimana cara membuat dan juga merakitnya dengan memanfaatkan kaleng cat bekas. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Ini dia barangnya. Ini sebenarnya adalah kompor yang saya rakit sendiri dengan memanfaatkan kaleng cat bekas yang saya potong. Ini kaleng cat sudah habis, saya potong setengah jadi seperti ini. Intinya ini adalah kompor yang mengeluarkan api sangat panas tapi tanpa menggunakan gas LPG. Nanti juga akan saya simulasikan hitung-hitungannya kira-kira hemat mana kompor yang saya buat ini dan juga kompor yang menggunakan gas LPG. Oke, langkah pertama ini mau saya bongkar dulu. Oke, ini dia barangnya. Langkah pertama langsung saja kalian siapkan satu buah kaleng cat bekas yang isinya sudah habis. Nanti tinggal dipotong secukupnya. Jika sudah dipotong, nanti ukurannya kurang lebih akan jadi seperti inilah. Dan di bagian tengah, kita beri lubang. Fungsi lubang ini untuk menyalurkan pipa. Untuk pipanya bisa pakai pipa aluminium atau pipa bahan besi. Tapi saya sarankan pakai bahan aluminium saja biar panasnya nggak cepat merembet ke bagian bawah. Karena di bagian bawah pipanya ini nanti akan kita hubungkan dengan menggunakan pipa PVC. Biar pipanya nanti nggak mudah meleleh. Jadi pakai bahan aluminium. Dan di bagian dalam ini adalah tanah liat yang saya gunakan untuk menutupi bagian lubangnya nanti biar nggak mudah bocor. Dan saya tambahkan satu buah aluminium foil atau tambalan panci. Barangnya kurang lebih seperti ini. Ini nanti lengket bisa kita lilitkan untuk menutupi bekas lubangnya. Dan pada bagian samping ini kemarin saya beri lubang sedikit agar bisa saya tambahkan pipa. Tapi jika tidak ingin dipasang pipa, ini bisa kita tutup. Untuk panjang pipanya ini terserah, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kali ini saya pakai kurang lebih sekitar 10 cm. Saya bersihkan dan saya pasang di sini. Oke, ini sudah terpasang tapi bisa terlihat ada celah-celah sedikit. Ini bisa untuk rembesan. Jadi biar nggak bocor, saya lilit lagi pakai tambalan panci. Kalau punya lem besi bisa juga ditambahkan pada bagian sela-selanya biar lebih maksimal. Jika sudah kita beri pelapis, pastikan tidak ada kebocoran. Lalu kita siapkan satu buah benda kecil satu ini. Ini saya ambil dari kompor gas yang sudah nggak terpakai. Tungku di bagian tengahnya itu kita ambil, lalu kita tancapkan pas di bagian sini. Oke, ini sudah terpasang. Di sini bisa kita manfaatkan tanah liat untuk mengurangi panas pada bagian bawahnya. Ini dia hasilnya. Tanahnya sudah rapi. Sekarang kita tutup ulang. Untuk bagian bawah, ini nanti kita hubungkan dengan menggunakan pipa. Untuk pipanya kali ini saya menggunakan pipa PVC. Ini dia pipanya. Pipanya saya bentuk agak ke atas, biar ini nanti bisa menghadap ke atas. Dan untuk bagian sini, ini bisa kita hubungkan ke satu buah alat peniup. Ini adalah alat peniup yang saya pakai. Ini adalah blower mini. Nanti untuk kawan-kawan yang ingin beli, linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar paling atas. Di sini saya beri adapter sedikit karena lubangnya terlalu besar. Saya tambahkan sedikit pipa dan ini kita tancapkan. Sudah selesai.
Jadi untuk kompor yang kita buat kali ini tidak menggunakan gas sama sekali, tapi dialihkan dengan menggunakan energi blower, energi listrik. Jadi untuk konsumsi dayanya ini tenang, ini sangat hemat karena outputnya hanya 3 sampai 12 volt, 200 sampai 2000 mA, cuma 2 ampere. Anggaplah di tegangan maksimalnya, hitung-hitungan kasarnya seperti ini. Di 1 jam itu mengeluarkan biaya sekitar Rp34, tidak sampai Rp50, tidak sampai 100 perak. Itu sangat hemat sekali, bahkan itu untuk 1 jam penuh dinyalakan. Dan jika dinyalakan 24 jam nonstop di tegangan maksimalnya, ini membutuhkan biaya sekitar Rp832, tidak sampai Rp1000. Tapi tidak mungkin kan kita masak 24 jam nonstop. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Jadi sangat hemat dibandingkan gas LPG. Nanti yang bilang, itu boros listrik, berarti nggak tahu hitung-hitungannya. Sekarang saya akan mencontohkan cara menggunakannya. Untuk bagian tengah, ini bisa kita tambahkan apapun yang bisa terbakar. Contohnya seperti tisu, kardus bekas, kain bekas, sumbu kompor, ataupun yang lain. Kali ini saya manfaatkan kardus bekas karena ini sangat gampang didapatkan. Ini sudah saya pasang kardus. Sekarang untuk bagian ujungnya ini tidak ada gas sama sekali. Kita hanya menggunakan blower. Blowernya saya hidupkan dulu. Sekarang kita tes blowernya. Oke, blowernya sudah siap. Jadi di sini kita tidak menggunakan gas sama sekali. Sekarang untuk bahan bakarnya, ketika kita menggoreng pasti menyisakan minyak jelantah atau minyak bekas yang sudah nggak kepakai. Ini jangan dibuang. Ini bisa kita manfaatkan untuk bahan bakar. Kita siramkan dari sebelah sini. Kita ratakan hingga bagian kardusnya tertutup semua dengan menggunakan minyak jelantah. Jadi minyaknya ini gratis, hasil dari penggorengan yang sudah nggak kepakai. Itu sisanya tetap saya kumpulkan karena masih bermanfaat. Sekarang untuk bagian atasnya, ini bisa ditambahkan tatakan. Misal ingin dipasang panci yang ukuran besar, jadi membutuhkan tatakan. Tapi kali ini untuk tatakannya tidak saya pakai dulu. Karena saya akan mencontohkan hanya untuk proses pembakarannya. Kira-kira seperti apa sih hasil dari kompor yang saya buat ini. Di sini ada tisu bekas, sekalian saja saya masukkan biar mudah untuk nyala apinya. Oke, terlihat ini nyala apinya sudah mulai rata. Jadi untuk lubang yang sudah kita buat tadi, ini kan ada lubangnya. Jika ingin minyaknya nanti bisa dimasukkan secara otomatis, tinggal diberi pipa. Dan di sini beri tampungan minyak. Tapi jika tidak, nggak masalah. Ini bisa kita masukkan minyaknya secara manual jika nanti apinya sudah habis. Tapi ini habisnya lama karena minyaknya ini lumayan awet. Sekarang tinggal kita nyalakan blowernya. Di sini ada pengaturan kecepatan. Tinggal dinyalakan. Nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Oke, ini speed 1. Coba speed 2. Coba kita maksimalkan, kita lihat seperti apa hasilnya. Apinya kurang lebih seperti ini. Coba saya matikan lampu utamanya biar lebih jelas di kamera. Saya berani jamin ini apinya sangat panas. Jadi untuk cara kerjanya, di sini apinya sangat kecil, tapi kita tiup menggunakan blower tanpa menggunakan gas LPG. Jadi tekanan anginnya ini sangat kencang dan mengakibatkan apinya juga sangat besar. Dan ini dijamin panas. Kalau nggak percaya bisa coba sendiri. Ini apinya nggak berbau karena saya menggunakan minyak goreng.
Meskipun apinya sebesar ini untuk mematikannya juga sangat gampang. Blowernya tinggal kita matikan. Api itu akan mati jika tidak ada udara. Jadi kita tutup seperti ini, dia akan mati. Nah, kan? Gampang sekali. Kompor ini sangat cocok digunakan untuk yang suka masak dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi bisa menghemat pengeluaran gas sampai berkali-kali lipat. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya. Terima kasih sudah menonton, see you next video.